Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kita kembali dalam program Mantan Tersedih. Pada episode kali ini kita mengetengahkan kisah kesedihan seorang suami yang mencintai sepenuh hati tapi tidak pernah dicintai. Hanya dimanfaatkan untuk kemudian dikhianati. Nah, jadi ada seorang laki-laki sudah berusia cukup matang, cukup dewasa, bertemu dengan seorang wanita yang baru saja dikhianati, artinya dalam keadaan yang rapuh ya, baru saja dikhianati oleh mantannya. Mantan yang juga tentu amat sangat dia cintai, yang sudah bersamanya sangat lama, tetapi kemudian mantannya berselingkuh dan terjadilah perpisahan di antara mereka. Ya, nah singkat kata, dua orang anak manusia ini kemudian menikah. Ya, sayangnya mereka menikah secara siri. Artinya mereka memilih itu untuk menghindari jangan sampai terjadinya perzinahan. Karena kalau ada kedekatan bersama setiap hari, namanya manusia biasa, sangat mungkin kan untuk tergoda. Kenapa memilih pernikahan siri? Karena tentu orang tua si wanita tidak akan atau belum bisa memberikan restu mereka kepada anaknya ini untuk menikah ya dengan si laki-laki ini. Mungkin karena si laki-laki ini usianya terlalu jauh, 8 tahun lebih tua daripada si wanita. Mungkin juga karena si laki-laki ini belum kaya, ya seperti mantannya si wanita yang punya pekerjaan yang bagus, yang menjanjikan gaji yang besar, dan seterusnya. Nah, tetapi singkat kata, mereka menikah secara siri tanpa diketahui oleh keluarganya, orang tua si wanita tadi. Jadi dalam pernikahan itu ya si laki-laki ini amat sangat mencintai istrinya, ya. Tetapi si wanita ini dia menemukan laki-laki ini dalam keadaan dia sendiri sedang hancur lebur. Dia tidak bisa membedakan apakah dia mencintai ataukah dia hanya membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya melewati masa-masa tersulit di dalam hidupnya ketika dia baru saja dikhianati oleh seseorang yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dan ternyata cinta suci yang sudah dia persembahkan kepada mantannya dijawab dengan pengkhianatan. Nah, seharusnya kan orang yang sudah mengalami bagaimana rasanya dikhianati, itu seharusnya menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena dia sudah tahu persis bagaimana rasanya, tidak enaknya dikhianati.
Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Dalam perjalanannya, dia justru mengkhianati seseorang yang amat sangat mencintainya, yang sanggup berkorban apa saja untuk dia. Ya, saat si wanita ini dikhianati oleh mantannya, apa yang menjadi doa-doanya? Dia berdoakan agar dipertemukan dengan seseorang yang mencintainya. Dan doa itu terkabul. Dia bertemu dengan seseorang yang menjadi jodohnya, seseorang yang teramat sangat mencintainya, tetapi sayangnya si wanita ini tidak pandai bersyukur dengan kenikmatan, dengan jawaban dari doa-doa yang Allah berikan kepada dia. Seharusnya kan ini doa sudah terkabul. Dia dipertemukan dengan jodohnya, dengan seseorang yang mencintainya, seseorang yang setia kepadanya. Tetapi karena dia tidak pandai bersyukur si wanita ini, dia tidak pernah belajar untuk mencintai si laki-laki yang sekarang sudah menjadi suaminya ini, walaupun orang tuanya belum mengetahui pernikahan mereka. Ya, jadi manusia itu, kalau dia tidak pandai bersyukur dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dia, maka yang terjadi dalam hidupnya selanjutnya bukan lagi dia mendapatkan kenikmatan, tetapi adalah azab dunia. Itu yang akan terjadi kepada manusia yang tidak pandai bersyukur. Seperti yang dijelaskan ya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambahkan nikmatku. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Nah, jadi si wanita ini, singkat kata, ya, setelah pernikahan itu terjadi, dia mungkin baru menyadari bahwa dia tidak pernah mencintai si laki-laki ini. Ya, seharusnya kan ketika orang sudah menemukan pengganti, dia harusnya bisa melupakan mantannya. Kenapa? Ya, karena justru kan pengkhianatan mantannya ini dengan seseorang itu adalah jalan atau pintu bagi dia untuk bertemu dengan jodoh sejatinya. Tetapi yang terjadi tidak. Kemarahan kepada mantannya itu terus hadir di hati. Dia tetap saja gagal move on dari mantannya. Ya, biarpun dia sudah punya suami, tetap saja kegiatannya setiap hari mengintip media sosial mantannya. Oh, mantannya sedang fitness. Oh, sekarang mantannya sudah punya pasangan yang baru lagi. Dia terus saja berteman dengan teman-teman, sahabat-sahabat mantannya. Tujuannya agar melalui mereka dia tetap bisa memantau mantannya. Mantannya sekarang di mana, mantannya sedang jalan-jalan kemana,
mantannya sedang makan-makan di mana, karena kan tidak semua orang posting di media sosialnya, tetapi orang biasanya bercerita kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terdekatnya. Jadi dia terus terobsesi kepada mantannya, dan suami ini adalah orang yang paling kasihan. Ya, kalau sedang bersama istrinya, ya kupingnya panas ya. Karena istrinya terus saja menceritakan, ya, membahas, kemudian mengenang tentang mantannya tadi, atau mungkin marah-marah dengan seseorang yang pernah berselingkuh dengan mantannya yang membuat dia harus berpisah dengan mantannya. Itu kan kalau orang masih terus saja membicarakan mantannya walaupun isinya kemarahan, rasa jengkel, rasa kecewa, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa dia masih mencintai. Ya, dia jengkel dengan selingkuhan mantannya, apalagi selingkuhan mantannya itu adalah teman kuliahnya juga. Itu menunjukkan bahwa dia gagal move on. Karena apa? Orang yang mencintai itu akan selalu membicarakan orang yang ia cintai walaupun isinya rasa marah, rasa jengkel, rasa kecewa, dan seterusnya. Kenapa dia membicarakan? Karena orang itu selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, jadi apa kemudian fungsi dari suami ini? Ya, yaitu tadi, ternyata yang dia butuhkan adalah seseorang yang mau mendengarkan curhatnya, ya, mau mendengarkan kemarahan-kemarahannya. Yang dia butuhkan adalah seseorang yang selalu siap untuk berkorban apa saja untuk dia. Ya, dia kan masih kuliah, apalagi kuliahnya cukup berat. Ya, bahkan sampai tengah malam, larut malam, dan seterusnya. Nah, ini sang suami ini cuman difungsikan untuk nunggui dia kalau kuliah kemalaman, ya. Ngantar jemput dia ke sana kemari, kan lumayan tuh dapat driver gratis, ya. Sudah begitu kan tidak perlu beli bensin karena yang beli bensin kan suaminya, ya. Tidak perlu membayar sewa mobil karena mobil juga punya suaminya, kan. Tidak perlu beli makan siang, makan malam, sarapan, dan seterusnya karena semua yang bayari suaminya, ya, termasuk bayari kuliahnya, ya, uang saku bulanan, dan seterusnya. Tetapi apakah suami yang sudah sebaik ini, coba ya, saking cintanya kepada sang istri, cinta banget. Setiap pagi, kalau istrinya mau masuk ke ruang kuliah, itu diajak ngobrol dulu. Ya, setelah itu diantar sampai ke depan ruang kuliah. Ya, tidak lupa tuh, istrinya dia cium dulu keningnya agar belajarnya, kuliahnya menjadi ilmu yang berkah. Kan sebenarnya itu kisah cinta yang sangat indah. Ya, banyak orang yang menikah saat masih kuliah. Tetapi saya sendiri baru menemukan satu kali ini. Yang kalau istrinya mau masuk ke ruang kuliah itu sampai diantarkan. Ya, istrinya selesai kuliah, suaminya sudah 1 jam paling tidak menunggui istrinya keluar dari ruang kuliahnya.
ya, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Si wanita tetap tidak pernah mau belajar untuk mencintai sang suami. Hatinya terus saja melayang kemana-mana, ya, apalagi kepada mantannya. Pernah suatu ketika, sang suami ini sedang kurang enak badan, ya, kurang sehat. Kan biasa manusia itu ya sekuat apapun ya kadang-kadang kena batuk pilek, ya demam sedikit-sedikit, itu kan biasa. Nah ini suaminya ini sedang meriang, ya. Apa kemudian istrinya mau nunggui suami yang sedang sakit ini? Enggak. Suaminya tetap dipaksa untuk jalan, ngantar dia kuliah. Seharusnya kan ini suami sedang meriang, sedang menggigil, dimasakkan bubur panas, ya, dibelikan obat, ya. Apalagi kan dia kuliahnya juga tentang obat-obatan dan seterusnya, orang yang cukup tahulah obat batuk apa, obat pilek apa, obat pusing apa kan. Tapi enggak, pokoknya dia tetap mau berangkat kuliah. Izin, ya, sekali saja dia tidak mau. Padahal kuliahnya juga hari itu tidak terlalu penting. Dan tentu kalau dia mau jujur kepada dosennya, dosennya juga akan sangat memahami, namanya juga suami sedang sakit, ya. Jadi suaminya itu dalam keadaan terbungkuk-bungkuk, terbatuk-batuk, itu tetap dipaksa untuk jalan. Ya. Nah, pernah suatu ketika suaminya sedang berada di luar kota, datanglah, ya, kangen kepada istrinya, sudah beberapa hari ya tidak bersama begitu. Sudah datang nih bawa koper, ya, bawa tas, baju dan seterusnya, mau menginap dengan istrinya. Ya. Apa yang terjadi? Suami yang baru datang dari luar kota ini, ya, mau menginap bareng istrinya. Istrinya bilang, "Aa, saya malam ini dengan teman-teman, ya, ada kuliah, ada begini, ada begitu, dan seterusnya." Jadi sang suami ini karena kecewa, karena jengkel, dia pergi begitu, ya. Dengan membawa rasa kecewa yang luar biasa. Coba, kangen mau ketemu istrinya, malah sama istrinya disuruh pergi. Nah, dan seterusnya. Termasuk juga berkali-kali si laki-laki ini memohon untuk bisa ketemu dengan orang tuanya si wanita. Apa jawaban wanita tadi? Papi mami belum siap. Ya, papi mami itu punya penyakit begini begitu dan seterusnya, sehingga kita butuh waktu dulu untuk mempersiapkan diri. Nah, pada akhirnya si wanita ini kemudian memilih, ya, untuk meninggalkan sang suami ini, ya, dengan alasan bahwa orang tuanya tidak merestui, ya, dan kemudian dia memilih orang lain, tidak kembali kepada mantannya, dan dia tidak pernah, ya, mencintai suaminya ini. Setelah dia dapatkan segala manfaat dari suaminya, dia pergi. Setelah kuliahnya beres, dia khianati. Bahkan dia ketemu pun dengan suaminya, dia berakting seperti seakan-akan dia tidak melihat kehadiran suaminya. Itu kisah yang mungkin banyak kita alami. Kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi ternyata kita cuma dimanfaatkan untuk dikhianati. Kita mencintai, tapi tidak pernah dicintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.